Teman-temanku, Shalom. Saya ingin mengatakan bahwa kalau teman-teman mau mengetahui dengan benar tentang kekristenan dan mengenal siapa sesungguhnya pribadi Tuhan Yesus, maka jangan pernah mencoba untuk memisah-misahkan antara Alkitab Perjanjian Lama dengan Alkitab Perjanjian Baru. Karena bagaimanapun Alkitabnya orang Kristen itu berkesinambungan mulai dari Perjanjian Lama dengan Perjanjian Baru. Maka jika dikatakan di dalam Kejadian 1 ayat 1 di dalam Alkitab Perjanjian Lama adalah pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Yang menciptakan adalah Allah. Tetapi di dalam Alkitab Perjanjian Baru dikatakan bahwa Allah telah menjadi manusia di dalam Injil Yohanes 1. Nah, dari sini kita melihat bahwa Yesus Kristus itu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Tetapi jika teman-teman berusaha memisahkan antara Alkitab Perjanjian Lama dengan Alkitab Perjanjian Baru, maka sampai kiamat pun teman-teman tidak akan mengetahui rahasia kekristenan yang dahsyat dan tidak akan mengenal pribadi Tuhan Yesus yang mulia itu. Berikut ini kita akan menyaksikan perdebatan. Biarlah kiranya melalui video yang singkat ini teman-teman mendapatkan pencerahan dan Tuhan Yesus memberkati. Mika, saya cuma satu aja pertanyaan saya, Kak. Ya, saya terus terang agama Islam. Gak apa-apa, Bang. Ya, Silakan nanya. ya pertanyaan saya, ya tadi saya dengar kakak Mika menyebut Kristus yang menciptakan langit dan bumi. Nah, yang jadi pertanyaan saya, ya karena di dalam ajaran Islam kita bahwa Allah kami yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Seperti itu. Terima kasih, Kak. Minta penjelasannya. Ya, saya membacakan data saudaraku dalam Alkitab bahwa Tuhan Yesus adalah pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Itu Alkitab sudah terlebih dahulu menuliskan saudaraku, jauh sebelum kitab saudara muncul. Berarti, mohon maaf ini Kak Mika, berarti Kristen apa? Ini Kristen kayak Yesus itu Kristen ya? Saya nggak tahu soalnya. Bukan, Tuhan Yesus itu Allah itu sendiri, Elohim itu sendiri, Bapa itu sendiri, dan seperti saya kata kala tadi. Ah. Dia Tuhan Yesus tidak punya agama, Tuhan Yesus tidak beragama Kristen. Yang Kristen itu kita, pengikutnya. Kenapa kita disebut Kristen? Karena kita menyembah Tuhan Allah semesta alam namanya Yesus Kristus. Karena kita percaya dan memuliakan, mengikuti Tuhan Yesus Kristus. Dan kita harus berkarakter seperti Kristus. Maka kita disebut Kristen. Karena nama Allah itu adalah Kristus, yaitu 1 Petrus 4:16. Seperti itu. Iya, saudaraku. Kalau Kristen itu, Bang, Berarti, Kristen itu artinya pengikut Kristus. Jadi Yesus itu bukan Kristen, karena dia Kristus itu sendiri. Sama halnya nih, dikasih perumpamaan ya biar gampang ya. satu lagi Kak Mika, saya ingin bertanya tadi ya di Kak Mika bilang bahwa Yesus Kristus bisa menghidupkan orang mati, bisa menyembuhkan yang sakit gitu. Nah, di dalam kitab itu dalilnya ada nggak, Kak? Ya, oke, saya baca dalilnya ya saudaraku. Di Yohanes 11 ayat 40 ya, ayat 43 Tuhan Yesus berfirman, "Lazarus, bangkitlah, marilah keluar." Itu Lazarus sudah mati membusuk 4 hari. Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus ya. Itu satu dalilnya. Kemudian di Lukas 8 ayat 53 sampai 55 saya baca ya. Maka
mereka menertawakan Tuhan Yesus karena mereka tahu bahwa anak itu telah mati. Lalu Tuhan Yesus memegang tangan anak itu dan berseru, katanya, "Hai anak, bangunlah." Maka kembalilah roh anak itu, dan seketika itu juga ia bangkit berdiri. Nah, Tuhan Yesus membangkitkan orang mati ya. Kemudian di Lukas 8 ayat 40 sampai 48, di sini ada yang menderita sakit pendarahan 12 tahun. Dia tidak bisa disembuhkan oleh siapapun. Tetapi ia maju mendekati Tuhan Yesus dari belakang dan menjamah jumpai jubahnya, dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Nah, dia 12 tahun pendarahan tidak bisa disembuhkan oleh siapapun, tetapi Tuhan Yesus menyembuhkannya, dan kuasa itu berasal dari diri Tuhan Yesus ya, Lukas 8 ayat 46. Makanya Tuhan Yesus menyatakan kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat," gitu ya. Nah, kemudian di Yohanes 5 Tuhan Yesus menyembuhkan Yohanes 5 ayat 1 sampai 18, Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang sakit lumpuh di dekat kolam Bethesda. Tuhan Yesus hanya berfirman, "Bangunlah, angkat tilammu dan berjalanlah." Dan seketika itu juga orang itu sembuh, lalu mengangkat tilamnya dan berjalan. Nah, kemudian rasul-rasulnya juga bisa membangkitkan orang mati ya, yaitu di Kisah Para Rasul 9 ayat 36 sampai 39, bahwa Rasul Petrus bisa membangkitkan Dorcas. Kenapa dia bisa membangkitkan Dorcas? Karena Tuhan Yesus yang memberi kuasa kepada rasul-rasulnya. Ya, kemudian Rasul Paulus bisa membangkitkan orang muda yang jatuh dari soto. Yaitu di Kisah Para Rasul 20 ayat 9. Seorang muda bernama Eutikus. Dia itu mati, tetapi Rasul Paulus bisa membangkitkan. Karena apa? Tuhan Yesus yang memberi kuasa kepada Rasul Paulus. Nah, dari dahulu sampai hari ini dan sampai kapanpun, mujizat itu hanya terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kenapa? Tuhan Yesuslah Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, barang siapa yang percaya, Tuhan Yesus akan menyembuhkan orang yang percaya kepada Dia. Jadi jangan ragu, jangan bimbang. Begitu saudaraku. Nah, teman-temanku, jika kita bisa mengerti dan memahami bahwa Alkitab Perjanjian Lama adalah bagian dari Alkitab Perjanjian Baru, atau Perjanjian Baru adalah kelanjutan dari Kitab Perjanjian Lama, maka kita akan mengenal siapa itu Tuhan Yesus. Dia adalah Allah yang menjadi manusia, dan itulah yang membuat mengapa Tuhan Yesus bisa melakukan mujizat, melakukan hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh sembarangan manusia. Mujizat-mujizat yang luar biasa. Dia bisa menyembuhkan orang sakit, dia bisa membangkitkan orang yang sudah mati seperti Lazarus. Mengapa bisa? Karena Dia Allah. Jika Dia bukan Allah, Dia tidak bisa melakukannya. Karena Dia Allah, Dia juga bisa memberikan kuasa kepada rasul-rasulnya untuk melakukan hal-hal yang ajaib dan hal-hal yang besar. Semoga video ini memberikan pencerahan ya teman-teman, sehingga teman-teman tidak salah kaprah terhadap Alkitabnya orang Kristen, dan juga tidak salah kaprah dengan Tuhan Yesus, sebab Dia adalah Allah yang sejati. Tuhan Yesus memberkati.